Di part 1 kita diperlihatkan Nick yang sedang berjalan diculik oleh beberapa orang agen FBI. Ia dibawa ke sebuah tempat galangan kapal. Di sana Nick disiksa habis-habisan dan diinterogasi di mana Bobbly Swagger berada. Nick yang pada dasarnya tidak tahu dan dia juga baru mulai penyelidikan, ia pun kemudian disiksa. Kemudian tak lama Bobbly Swagger datang menolong Nick. Kemudian Bobbly Swagger berbicara kepada Nick untuk membantunya dalam menyelesaikan kasus ini. Namun Nick terlihat masih tak berani untuk membantu Bobbly Swagger dalam mengungkap kebenaran pada kasus ini. Ia menyarankan Bobbly Swagger untuk menyewa pengacara dan dirinya nanti akan membantunya dengan membicarakannya ke atasannya soal kejadian ini sebenarnya. Namun Bobbly Swagger langsung memberitahunya ke Nick bahwa orang-orang yang terlibat pada kasus ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka semua kebal hukum di negara ini. Sekalipun dihukum, mereka tak akan lama berada di tahanan. Mereka akan menghirup udara bebas dengan mudahnya. Dan akan muncul kembali dengan identitas baru dari sana. Mendengar itu akhirnya Nick tersadar dan dia setuju dan mau untuk bekerja sama dengan Bobbly Swagger. Di sisi lain kolonel diberitahu oleh intelijennya bahwa eksekusi terhadap Nick gagal total. Ketiga agen yang dikirimnya untuk membunuh Nick malah terbunuh oleh seorang sniper legend yaitu Bobbly Swagger. Dengan kejadian itu kolonel menyadari bahwa Bobbly Swagger belum mati. Tak lama kemudian salah satu anggota kolonel lainnya memberitahu hasil penyelidikannya, bahwa ada satu orang yang kemungkinan sudah membantu Bobbly Swagger dalam penyembuhan lukanya. Orang itu adalah seorang wanita yang merupakan seorang istri sahabatnya Bobbly Swagger yang sudah mati pada misi operasi dahulu. Kolonel kemudian langsung menyuruh anggotanya untuk segera menangkap Sarah. Sementara Bobbly Swagger pergi menemui orang pakar senjata. Ia menanyakan beberapa teknis terkait kejadian penembakan kemarin. Hal ini menjadi sangat penting untuk membuktikan bahwa Bobbly Swagger tak bersalah di kemudian hari. Kemudian Bobbly Swagger menanyakan siapa kira-kira pelaku yang mampu menembak dari jarak 2 km. Kemudian pakar senjata itu bilang untuk saat ini cuma Bobbly Swagger yang mempunyai kemampuan itu. Selebihnya yang lain menurutnya sudah pada meninggal. Kemudian ia teringat kalau ada satu orang penembak jitu yang memiliki kemampuan yang sama dengan Bobbly Swagger. Namun dikatakan ia sudah tak menembak lagi karena cacat akibat tugas terakhirnya. Kemudian tiba-tiba Bobbly Swagger teringat bahwa ia pernah bertemu orang itu. Ia merupakan salah satu anggota dari kolonel dahulu. Sementara Nick tanpa membuang waktu lagi menyuruh temannya untuk mencari tahu di mana sih penembak cacat itu tinggal dan siapakah identitas aslinya. Tak butuh waktu lama pada saat malam hari teman Nick memberi kabar balasan ke Nick. Tapi langkah Bobbly Swagger kali ini sudah diperkirakan oleh kolonel. Untuk melancarkan aksinya kolonel berencana membawa satu pasukan full ke lokasi tersebut. Agar tak dicurigai orang lain dan agen-agen lain, ia meminta izin dari petinggi tak lain ia sang senator wilayah Montana yang ternyata ia juga terlibat dalam konspirasi ini. Kolonel juga menyuruh bawahannya untuk menangkap Sarah. Kemudian Sarah berhasil ditangkap dan disiksa oleh anggota kolonel. Sementara Bobbly Swagger dan Nick segera bergerak dengan cepat. Mereka berdua kemudian menganalisa lokasi kediaman dari Serbiak yang merupakan pelaku penembakan sebenarnya. Bobbly Swagger juga sudah tahu kalau ini pasti akan menjadi salah satu jebakan yang dilakukan kolonel dan senator. Maka dari itu mereka harus mengatur rencana dan mempersiapkannya dengan matang. Mereka membeli berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat dan merakit persenjataan dan alat peledak dengan bahan-bahan seadanya yang mereka beli di toko bangunan. Yang dari alat-alat sederhana itu mereka berhasil merakit berbagai jenis bom dengan kontrol jarak jauh. Ilmu itu didapat Bobbly Swagger ketika ia masih jadi tentara dulu. Di sini Nick juga dilatih oleh Bobbly Swagger bagaimana cara menggunakan senjata laras panjang dan cara menembak yang akurat dan tepat target. Guna mengantisipasi segala situasi apapun yang akan terjadi besok. Kemudian tibalah hari yang ditunggu-tunggu mereka. Berdua mulai melakukan penyerangan dengan membagi tugas. Nick bertugas untuk memantau pergerakan para penjaga di sekitar rumah dari jarak jauh. Dan melaporkan situasi dengan menggunakan radio untuk memberitahu Bobbly Swagger apa saja yang terjadi di luar rumah tersebut. Sedangkan Bobbly Swagger bertugas untuk mengeksekusi para penjaga satu persatu. Kemudian ia memasang peledak yang sudah disiapkannya itu di tempat-tempat yang sudah ia perhitungkan sepanjang jalur yang ia lewati. Bobbly Swagger menjalankan rencananya itu dan berjalan dengan lancar. Bobbly Swagger berhasil masuk ke dalam rumah. Ia menemukan orang itu yang sedang duduk di sebuah ruangan sedari tadi. Ia berhasil menodongkan senjata ke Serbiak sang mantan penembak jitu itu.
Namun nampaknya di sini Serbiak juga sudah tahu bahwa Bobby Swagger akan mencari dan mendatanginya. Karena Serbiak mengerti apa yang harus dilakukan seorang sniper karena dia juga mantan orang sniper, makanya ia menanti kedatangan Bobby Swagger. Kemudian di sana keduanya pun mulai mengobrol dan bercerita tentang alasan-alasan utama mengapa memilih seorang Bobby Swagger yang dijadikan kambing hitam dalam rencana si kolonel ini. Di mana ternyata target utama dari pembunuhan ini memang bukanlah presiden melainkan seorang pemuka agama asal Afrika yang berdiri tepat di sampingnya presiden. Kemudian Bobby Swagger bertanya apa alasannya melakukan semua konspirasi ini. Serbiak kemudian menjawab alasannya itu ternyata si kolonel khawatir kalau si pemuka agama ini akan membongkar ke presiden soal apa yang sudah dilakukan oleh kolonel dan anggotanya di negara Afrika. Ternyata mereka telah membantai orang-orang penghuni sebuah desa di Afrika yang berpenduduk sekitar 400 jiwa lebih. Mereka semua dibantai tanpa peringatan dan alasan demi jalur pipa sebuah perusahaan minyak milik Amerika di sana. Kolonel di sana juga tak bekerja sendirian, ia hanyalah kaki tangan dari sang senator. Begitu percakapan mereka selesai, orang itu langsung mengambil senjata dan menembak kepalanya sendiri. Ternyata ia sudah tahu dia pasti akan mati, makanya ia mending bunuh diri. Sedangkan Nick yang sedari tadi yang berjaga di luar sudah menghubungi dan memperingati Bobby Swagger kalau sekeliling rumah sudah dikelilingi oleh puluhan pasukan militer. Kemudian Bobby Swagger menyuruh Nick untuk segera pindah ke posisi B dan menjalankan rencana yang sudah mereka atur dan mereka rencanakan. Berbagai jenis bom yang Bobby Swagger taruh tadi, tata letaknya sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Kemudian bom-bom tadi diledakkan dan mereka berdua berhasil menumbangkan beberapa pasukan musuh. Sementara Nick melindungi Bobby Swagger dari jauh dengan menggunakan senjata menjadi seorang sniper. Kemudian masalah besar muncul ketika pasukan musuh menggunakan helikopter untuk menembakinya dan menyudutkan mereka berdua. Tapi untung saja di sana mereka melihat ada timbunan tangki bahan bakar. Kemudian mereka menggiring helikopter yang terus mengejarnya itu tepat di atas tangki bahan bakar tadi yang bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan helikopter itu. Bobby Swagger kemudian menembak tangki bahan bakar itu. Tangki itu meledak dan helikopter yang tepat berada di atasnya juga ikut meledak dan jatuh. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan helikopter itu dan segera kabur dari sana. Ternyata peristiwa pertempuran kemarin itu kini membuat heboh seluruh kantor FBI. Karena di lokasi kejadian kemarin ditemukan puing-puing helikopter dan properti rumah yang hancur lebur, namun tak ditemukan satupun jasad orang di sana. Tidak tahu siapa yang membersihkan jasad-jasad itu. Tak lama kemudian Nick menelepon atasannya dan mengatakan bahwa ia sudah berhasil menangkap Bobby Swagger. Namun dirinya tak bisa menyerahkannya ke kantor ataupun ke siapapun. Karena sekarang sudah tidak jelas siapa orang yang bisa dipercayai di FBI. Tak lama kemudian kolonel menelepon Bobby Swagger. Ia tahu bahwa pasukannya telah dikalahkan dengan begitu mudahnya. Kemudian kolonel mengancam Bobby Swagger dengan menggunakan Sarah yang telah diculiknya apabila dia tidak mau menyerahkan diri ke FBI. Namun ternyata Bobby Swagger juga tak tinggal diam, dia merekam pengakuan Serbiak sebelum ia bunuh diri. Di dalam rekaman itu dengan jelas dikatakan siapa saja dalang di balik kejadian peristiwa penembakan itu. Bahkan Bobby Swagger sudah tahu titik lokasi di mana letak ke-400 jasad para korban perusahaan minyak itu dikubur. Kemudian mereka berdua pun sepakat untuk saling bertemu dengan syarat Bobby Swagger harus muncul secara terang-terangan dari kejauhan. Bobby Swagger kemudian menyepakati syarat itu. Kemudian keesokan harinya akhirnya mereka bertemu di sebuah pegunungan yang diselimuti salju. Kolonel dan Sarah datang menggunakan helikopter, begitu pula dengan sang senator menyusul di belakangnya. Dan sesuai janjinya Bobby Swagger terlihat berjalan dari kejauhan menuju titik pertemuan. Tapi ternyata sang kolonel kembali berkhianat, ia menembak Bobby Swagger yang sebenarnya ia Nick yang menyamar. Ternyata kolonel memasang 3 orang sniper di lokasi. Bobby Swagger yang merupakan mantan sniper terbaik Amerika sudah tentu dia sudah memprediksi akan hal itu. Sementara Bobby Swagger Bob berhasil menembak dari jauh sampai memutuskan lengan salah satu bawahan kolonel. Dan Bobby Swagger juga menghabisi semua sniper anak buah kolonel. Setelah semua aman dan tidak ada lagi sniper anak buah kolonel, barulah Bobby Swagger keluar dari persembunyiannya. Sementara Nick tadi hanya menjadi umpan. Untung saja Nick tak terluka karena tembakan tadi tepat mengenai rompi anti peluru yang ia gunakan. Sarah di sini terlihat sangat tertekan jiwanya akibat disiksa dan dilecehkan oleh bawahan kolonel selama ditahan. Kemudian ia mengambil pistol yang di bawah Nick
dan membunuh anak buah kolonel yang sudah melecehkannya dengan tangannya sendiri. Kemudian Nick menangkan Sarah. Sementara sang senator yang melihat kemampuan Bobbly Swagger merasa kagum dan malah menawarkan Bobbly Swagger pekerjaan dan bekerja sama dengannya. Namun Bobbly Swagger mengatakan orang seperti apa yang mau bekerja sama untuk pekerjaan membunuh orang sepertinya. Kemudian kolonel dan senator meminta rekaman pengakuan Serbia kemarin yang dipegang oleh Bobbly Swagger. Dan berjanji akan melepaskan Bobbly Swagger dari kasus penembakan itu. Di sini Bobbly Swagger tidak menyerahkan rekaman itu, malah membakar rekaman itu di hadapan mereka. Karena menurutnya barang bukti ini tidak akan bisa digunakan oleh siapapun karena kurang kuat. Dan ia berpikiran karena begitu diserahkan ke aparat hukum yang ada malah disabotase buat yang lain. Seperti polisi yang menemani Bobbly Swagger di gedung itu pada kejadian penembakan itu. Di sini ternyata Nick juga semalam sudah menyuruh seseorang untuk mengantarkan surat ke atasannya. Surat itu berisikan lokasi dan waktu pertemuan mereka hari ini. Kemudian tak lama terdengar suara helikopter yang ternyata pasukan FBI. Kemudian FBI tiba di lokasi, sang senator beserta kolonel hanya tersenyum sinis karena mereka tahu mereka kebal hukum dan yang mengendalikan FBI adalah mereka. Pada akhirnya Bobbly Swagger yang ditahan tanpa bisa membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Scene kemudian memperlihatkan beberapa waktu kemudian di gedung parlemen atau gedung kejaksaan. Terlihat dengan tangan terborgol Bobbly Swagger sedang disidang di sebuah ruangan khusus yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Di ruangan itu ada pimpinan FBI, sang kolonel Nick dan beberapa petinggi lainnya. Di sini terlihat jelas raut wajah sang kolonel sangat tidak senang akan sidang ini. Karena sang Jaksa Agung di sini bisa dibilang netral dalam kasus ini dan memerintahkannya untuk patuh akan persidangan ini. Kemudian Jaksa Agung menyuruh Bobbly Swagger mempraktekkan bagaimana ia melakukannya dengan senapan miliknya. Yang saat ini sudah ada di hadapannya dan mengutarakan pembelaannya dengan semua bukti secara detail mulai dari peluru yang ditemukan pada target yang ternyata memang milik Bobbly Swagger, namun peluru itu diambil diam-diam dari hasil latihan. Pada waktu itu Bobbly Swagger menembak kaleng 1 minggu sebelum kejadian itu sebagai latihan apa benar dengan jarak 2 km seseorang bisa menembak tepat mengenai sasaran. Ternyata saat masuk ruangan tadi Nick sempat menjabat tangan Bob dan diam-diam menitipkan sebuah peluru, fungsinya untuk menjadi pembuktian terkuat untuk Bobbly Swagger. Karena bukan Bobbly Swagger pelakunya saat ia memasukkan peluru itu ke senapan dan menarik pelatupnya. Ternyata tak terjadi apa-apa karena seluruh senjata Bobbly Swagger yang ada di rumah ia desain setiap habis dipakai ia atur secara khusus agar tidak bisa ditembakkan dan tak ada orang yang tahu itu kecuali dirinya. Walaupun demikian bukti-bukti itu masih tak bisa membuktikan siapa pelaku aslinya. Di sini si kolonel cuman tertawa. Nick kemudian memberikan bukti foto-foto pembantaian yang dilakukan kolonel dan orang-orangnya di negara Afrika. Di sini Nick dan Bobbly Swagger diingatkan dan diberitahu kewenangan Jaksa Agung ini cuman untuk negara Amerika bukan internasional. Untungnya di sini pada akhirnya Bobbly Swagger dinyatakan tidak bersalah, ia pun dibebaskan. Dan senator beserta kolonel bebas dari segala tuduhan karena kurangnya bukti-bukti. Sidang pun berakhir. Kemudian scene memperlihatkan sang senator dan kolonel bersama anggotanya bebas menikmati hidup. Padahal sudah melakukan perbuatan bejat sedemikian banyaknya. Kemudian Bobbly Swagger berencana akan melakukan hukum kepada senator dan kolonel sesuai jalannya. Maka dari itu diperlihatkan beberapa waktu kemudian ketika sang senator lagi asik bersantai di villa mewahnya yang berada di tengah hutan bersama kolonel dan antek-anteknya. Tiba-tiba ada tembakan yang tepat mengenai kolonel yang membuat ia meninggal, disusul dengan tembakan yang mengenai anggotanya yang lain yang ada di sana dan tinggal senator yang masih hidup. Bobbly menghampiri senator sambil menodongkan pistolnya ke arah senator. Senator di sini memohon agar dibiarkan hidup. Ia menawari Bobbly Swagger untuk bekerja padanya. Bobbly Swagger menjawab tawaran itu dengan mengatakan bahwa ia tidak sudi bekerja untuk orang bajingan seperti senator dan antek-anteknya. Dan di sini Bobbly Swagger juga berkata, jika hakim negara tak bisa menghukum mereka untuk menebus dosanya selama ini, maka cukup saya sendiri yang akan menghukum kalian atas dosa-dosanya selama ini. Kemudian Bobbly Swagger menembak senator kemudian menaruh pistolnya di tangan jasad kolonel supaya dikira kolonel lah yang menembak. Bobbly Swagger juga membuat pipa gas di sana bocor agar nanti terjadi ledakan. Setelah semua beres Bobbly Swagger meledakkan villa tersebut. Sementara di luar ia sudah dinanti Sarah di dalam mobil dan film pun berakhir.
Sekian, terima kasih dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.